Selamat sejahtera buat kita semua. Di sini kami kelompok Jarkom ingin menjelaskan kedua. Baiklah, pertama-tama kita berada di tampilan Ubuntu, di mana di sini adalah username siswa saya sendiri. Nah, pertama-tama kita akan mencek IP address dari Ubuntu kita ini dengan perintah if min a. Nah, IP address dari Ubuntu saya adalah 192.8.43.14. Itu username-nya np0s3. Selanjutnya kita ingin melihat disk yang diberikan oleh DHCP server dengan perintah ifr. Di sini default gateway-nya yaitu 1.8.43.1. Nah, kita ingin apakah internet kita ini terhubung dengan Ubuntu kita ini terhubung ke internet. Nah, untuk memastikannya kita lihat di sini sudah terhubung ke internet, itu dari mobile hotspot. Nah, karena sudah, kita ingin mencoba melihat atau ingin situs website yaitu ping.cis.del.id. Nah, di sini kita ingin website tersebut masih aktif atau tidak. Kita tunggu. Nah, website itu sudah berhasil kita jalankan atau masih aktif. Jadi kita berhentikan dengan menekan Ctrl C. Saya ingin melihat kualitas link dari lokasi. Yang lokasi yang kita tuju itu misalnya website dari CIS tadi dengan perintah mtr.del.ac.id. Nah, di sini terdapat 11 host website tersebut, yaitu dengan IP address 192.168.43.1. Tetapi pada host yang kedua, yaitu yang dapat menuju website tersebut kan aktif. Begitu juga dengan host yang ketiga terhubung ke website tersebut. Ingin men-ping lagi situs Google, ping google.com. Di sini ada failure in name resource. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan remote ini ke SSH. Pertama-tama untuk melakukannya kita server SSH kita dengan perintah service SSH status. Service. Nah, di sini status SSH kita sudah aktif, sudah bisa dinyalakan. Selanjutnya kita ingin SSH terlebih dahulu. Sudo apt
SSH. SSH kita telah berhasil kita install. Selanjutnya kita enable kita cek server kita. Nah, sini bisa aktif. Oke, selanjutnya kita pergi ke SSH. Maksud saya ke putih untuk Ubuntu kita tadi. Di sini saya akan memasukkan di Ubuntu saya tadi, yaitu 192.1. Baru saya open. Sini saya masukkan username saya, passwordnya. Nah, di sini sudah muncul bahwa saya sudah terhubung ke Ubuntu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah, mulai dari perintah-perintah yang harus dimengerti dan penginstalan FTP. Sebelumnya saya screen. Jadi yang harus dimengerti itu yang pertama itu adalah EVAP, yang mana EVAP itu berguna untuk meng-up atau menyalakan interface koneksi dari koneksi Linux atau koneksi Linux tersebut. Dan kalau untuk if down, dia berguna untuk mendown atau mematikan atau menutup koneksi dari Linux tersebut. Contohnya sepertinya saya tadi nggak pakai boot. Harusnya mati semua. Ya, bisa dilihat di sini semuanya mati koneksinya. Sedangkan kalau untuk dia if up, berguna untuk menyalakan if up all. Tapi karena dia entah karena suatu alasan dia ngehang di if up jadi Ctrl C bisa cuman untuk beberapa aja yang dinyalakan. Contohnya untuk Ethernetnya seperti MS0P3. Bla 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 bla. Terus the next clip. Sepertinya ada masalah seperti ini. Tadi saya
if config NT0 S3 up. Nah, sekarang sudah kembali terkoneksi. Jadi sebenarnya nggak harus cuman if up dan if down, karena memang karena ada beberapa perubahan pada Linux selama beberapa tahun terakhir, dia kadang ada yang di uninstall secara default atau yang terinstall yang baru secara default gitu. Baru selanjutnya ada if config, yaitu if config mendelete IP table atau sih. Jadi baru ada juga untuk root untuk menambah IP router. Baru ada nmap. Kalau untuk nmap nmap host. Nah, untuk nmap ini dia gunanya untuk melihat port-port yang terbuka ya. Seperti yang terlihat di sini, dia scan report untuk localhost yang pastinya dibilang hostnya itu up, yang mana koneksinya itu nyala. Baru yang tidak terlihat itu 998 host yang ditutup. Baru bisa kita lihat di sini port tertentu yang dibuka, port statis, karena memang nmap ini dia untuk melihat port-port statis, yang mana port-port yang khusus digunakan untuk melihat server. Sedangkan yang port dinamis yang dari 9.000 sekian sampai sekian-sekian itu port dinamis yang digunakan sebagai klien untuk mengakses port-port statis ini. Jadi selanjutnya lihat yang lain, yaitu hostname. Oke, di sini dia berguna untuk menampilkan hostname dari komputer yang dijalankan perintah hostname tersebut, yang mana di sini dia hostname-nya adalah nama dari komputer itu sendiri yang namanya nihil di komputer saya. Kemudian ada netstat nr. Netstat Nah, seperti yang terlihat ini merupakan gateway, merupakan apa bilangnya, IP routing untuk menampilkan IP routing table-nya, yang mana di sini destination-nya 0000. Dia melalui dari gateway 168.101 ini, yang merupakan adalah router yang saya gunakan di rumah. Sedangkan yang untuk destination-nya 192.168.100 ini, dia routernya 0000, karena memang 192.168.100 itu dia bukan alamat biasa, merupakan 100.0 ini alamat spesial lah gitu bilangnya. Baru ada netstat ini dia untuk melihat berbagai macam koneksi yang terbuka di Linux yang sedang terkoneksi, seperti bisa dilihat di sini dia berbagai macam port terbuka untuk terkoneksi nih. Ya, port belasan sampai puluhan ribu. Terus TCP dump. TCP dump. Suppress USB tapi
Oh iya, ini dia TCP dump ini berguna untuk ngedump paket khusus untuk paket TCP. Jadi dia paket TCP yang keluar dan masuk dari komputer ini akan didump ke command prompt yang terbuka sekarang ke terminalnya. Oke, bisa ditutup. Seperti yang terlihat, kita menangkap 27 dan 27-nya itu nggak ke filter karena memang kita nggak ngasih argumen filter di TCP dump-nya. Kemudian untuk ke ping. Biasa ping itu dia berguna untuk mengirimkan paket ICMP ke tujuan. Contohnya tujuannya adalah CIS. Ya, nah di sini kita bisa dilihat CIS itu menerima paket ICMP itu dan kemudian menjawab ICMP paket itu sehingga kita bisa menerima perintah ini. Sedangkan kalau kita memping mail jika kita pingkan mail.del.ac.id, dia nggak akan ngejawab. Sebenarnya jadi yang terjadi di sini mail.del.ac.id menerima paket ICMP dari perintah ini, tapi karena di server mailnya disetel tidak untuk menjawab paket ICMP dari ping ini. Jadi bisa ditengok dia seperti tidak tersambung. Namun jika kita buka mail.del.ac.id. Nah, seperti yang terlihat di sini, kita bisa mengakses mail.del.ac.id. Namun kita nggak bisa mempingnya karena hal yang saya sebutkan di atas. Kemudian klikkan lagi. Kemudian traceback. is.del.ac.id. Oke, sepertinya belum nyampe. Oke, ini 10 giga, baru ini 3. Sebentar, datanya. Oke, masih menunggu ya, karena memang untuk traceback ini dia nggak seringnya seperti ini kejadiannya. Oke, sepertinya terlalu lama, jadi kita berhentikan aja. Jadi ini dia sebenarnya seperti traceroute ya, seperti MTR. Jadi dia untuk melihat, untuk sampai ke tujuan dia melewati node-node atau melewati host mana aja gitu. Contoh lah, seandainya saya bikinkan MTR ya. Nah,
Bisa dilihat di sini kita kan dari localhost. Ini kan dia dari localhost. Nah, di sini dia nggak nampak di MyTrace root-nya, sedangkan di gateway-nya dia ini kan karena kita pakai virtual machine, jadinya dari Oracle VirtualBox baru ke Windows, baru nanti nyampe ke 192.168.101, yang mana ini merupakan router dari jaringan internet di rumah saya, baru sampai ke 10.24.144, baru nanti sampai ke OpenIXP yang merupakan internet exchange. Yang pastinya ini OpenIXP ini merupakan simpang internet yang ada di Indonesia, yang mana kita kan keluar dari Telkomnet karena saya menggunakan IndiHome. Jadi keluarnya dari Telkomnet, baru melalui 10 giga, baru nanti masuk lagi kembali ke jaringan Tri. Baru nanti dia masuk ke subnetnya, baru nanti sampai di ke switch-nya di Moratelindo. Baru habis dari Moratelindo itu, barulah sampai di cis.del.id. Jadi kayak gitulah cara kerjanya untuk tracepath sama MyTrace root ini. RP ya. Jadi yang kita lihat di sini di RP ini merupakan bukan jaringan, merupakan perangkat-perangkat yang tersambung ke router saya, karena kan di sini nampak 101 yang merupakan router saya, baru 122 yaitu komputer Windows ini, komputer utama, komputer hostnya, baru 192.168.106 ini merupakan ada lagi router selain router utama yang ada di rumah ini. Gateway print to nmap untuk melihat service yang tersedia. Ini sudah tadi ya? Iya, sepertinya sudah tadi. Oke. Baru setelah itu kita akan lanjut ke remote administration. Nah, jadi kita di sini akan mencoba kembali melakukan perintah SSH. Untuk kali ini saya akan menggunakan CMD ya. SSH hostname-nya ya, sebenarnya bisa juga selain hostname ya, 218.100.21. Oke, bisa dilihat saya bisa masuk ke komputer Linux saya tanpa menggunakan putih dengan cara SSH melalui CMD dari Windows yang udah ada. Jadi masuk lagi, swap. Ya. Oke, sepertinya ada kesalahan. Oh iya, harus ada public key-nya. Jadi kita harus coba pakai SSH. Oh iya, karena dia memang di Linux saya nggak ada username thegrass. Username yang nampak di sini, makanya dia jadi nggak bisa login ke Linux saya menggunakan username itu gitu. Jadi kita coba cara yang lain, yaitu 8.100.1. Oke, langsung saya bisa dari sini. Yap.
Jadi kita bisa melakukan SSH ataupun TTY. Sebenarnya bukan TTY, cuma SSH melalui dari CMD. Jadi bisa di exit. Demikian juga dengan ini, hal ini. Baru ada secure copy, baru STP. Kemudian ada beberapa perintah seperti host 2.168.100.1. Nah. Sepertinya, oh ya, name pointer gateway. Sebenarnya itu adalah gateway, jadi dia bilangnya seperti itu. 122. Satu. Nah, bisa dilihat sini, ini kan merupakan IP address Linux ini. Jadi dia menunjukkan bahwa nama hostname-nya itu nil gitu, dan dia bilangkan lokal karena memang 121 itu merupakan IP lokal dari komputer ini. Baru lanjut ke DIC. www.amazon.com. Answer Ubuntu section. Jadi di sini kita bisa melihat secara lebih mendetail bagaimana sebuah hostname menjawab request dari kita. Misalkan kan kita buka browser, baru kita akses www.amazon.com. Jadi dia akan menjawab dengan header demikian, code query status no error dengan ID bla bla bla, flags-nya ini demikian. Baru ada tambahan selain headernya seperti ini. Baru waktu dia menjawab itu 84 milisecond. Seperti itulah untuk DIC. Kemudian who is del.ac.id, ya kan, del.ac.id. Oke, karena saya belum menginstalnya, sebentar saya akan menginstalnya. Who is Oke, jadi balik lagi who is. Ini masih loading. Ya, bisa ditunggu. Sepertinya agak lama ya. Sepertinya agak lama. Oke, sambil menunggu kita buka yang baru. Who is address atau URL sudah pas kan? Kemudian wget. Oke, kita bisa mencoba wurl wget. Oke,
wget m. ID. Sepertinya belum sembilan. Oke, Ctrl C. Bisa dilihat di sini. Clear dulu. Wget dia biasanya digunakan untuk menggrab atau mengget dari website tersebut gitu. Misalkan kan kita wget m www.del.ac.id, berarti kita mengambil file dari URL tersebut gitu. Baru untuk whois ini sebenarnya dia berguna untuk memberitahu siapa gitu website tersebut gitu. Misalkan kan del.ac.id itu dia whois itu menjelaskan siapa itu del.ac.id itu. Biasanya dijelaskan responsnya, IP-nya berapa, baru siapa pemiliknya dan lain sebagainya. Tapi sepertinya di sini dia nggak bisa di-whoiskan gitu. Ini bisa coba Google. Bisa dilihat di sini whois Google itu bisa nampak dia penjelasan tentang siapa itu. Domain name-nya google.com, registry domain ID-nya, whois servernya, dan lain-lain sebagainya. Dan juga ada beberapa info tentang server ini dan nama-namanya. Ada ican.org, ada name servernya, dan banyak info-info lainnya. Oke. Baru kita akan lanjut ke part kedua, yaitu menginstal paket FTP vsftpd pada Ubuntu ataupun Linux yang mirip dengan Ubuntu. Seperti saya sekarang pakai body Linux, jadi sebenarnya sama-sama pakai apt, jadi bisa dipakai sebagaimana menggunakan Ubuntu. Jadi sekarang kita mulai dari menginstal ya. Oke, saya masuk ke root dulu, baru di sini sudo apt update. Mana dan sudo apt install vsftpd. Oke, pertama dia akan mengupdate repositori yang ada di Linux saya. Oke, 6 MB dalam 11 detik. Kemudian mana dia? apt update dan install vsftp. Oke, jadi di sini udah nampak update-nya, hasil update-nya. Baru kemudian yang ini menjelaskan kalau sebenarnya vsftpd udah terinstall di Linux ini. Kemudian kita akan mencek status dari vsftpd-nya. Sudo service
FTPD STATUS. Oke, mana dia? Dari ya, ini dia servernya, berarti sudah terinstall, sudah loaded, dan sekarang dia statusnya dalam kondisi aktif atau running sejak dari sekian jam setengah 6 tadi sore, 2 jam 48 menit yang lalu. Kemudian prosesnya baru main proses ID-nya dengan tasknya ada 1, dengan limit tasknya itu diperbolehkan itu 2314, dengan memori yang digunakan itu 824 KB. Kemudian ada si grupnya atau config grupnya yang berlokasi di /user/sbin/vsftpd dan /etc/vsftpd.conf yang merupakan vsftp.conf ini merupakan file konfigurasi utama dari service vsftpd tersebut. Oke, kita lagi. Kemudian vsftpd. Setelah kita bisa melihat itu terinstall dan nyala, baru kita bisa mencek apakah port dari FTP itu nyala atau tidak dengan cara di mana itu nmap /p baru 127.0.0.1 yang mana kita bisa melihat di sini kita port 22 SSH dan port 21-nya FTP. Berarti dari sini dari port 21 ini kita bisa melihat bahwa service FTP terbuka di port 21. Kemudian sebelum kita bisa menggunakan FTP itu kita seharusnya melakukan beberapa konfigurasi. Dan konfigurasinya itu harus dilakukan di sebentar ya. etc vsftpd.conf. vsftpd.com. Yes. Sebentar, sepertinya ada kesalahan. Ya. Nah, baru nampak. Jadi di sini ada beberapa yang harus di uncomment atau dihilangkan sharp-nya ya, pagarnya. Uncomment. Oke. Jadi bisa dilihat di sini write enable. Nah, ini kan sudah di uncomment, baru local umask-nya sudah di uncomment dan chroot mana dia? Chroot. Oh, ini dia, chroot local user. Oke, yang ketiga ini sudah di uncomment, baru plus. Oke, mana dia? Nah, yang terakhir ditambahkan allow writable chroot. Yes. Oke, yang keempatnya sudah diubah, kemudian di save dan di close. Baru di restart FTP-nya. Untuk di sini saya nggak perlu melakukan restart kembali ya. Saya tidak perlu melakukan service vsftpd restart dan kembali melakukan vsftpd status. Baru, jadi sekarang kita akan melakukan akses server FTP dari command prompt. Jadi saya sudah menyediakan komputer satu lagi. Sebentar saya coba cek dulu. Oke, beri daftar. Jadi di sini WinR.
Kita buka CMD, baru kita buka oh iya, komputer, baru local disk, dokumen setting, baru administrator. Mana dokumen saya ini? Oke, sini kita punya file, baru kita di sini CMD. Ya, sepertinya nggak bisa di sini. Mana ini? Di WinX CMD, baru CD. C. Oke, aman. Baru kita mana dia tadi? Seharusnya nggak perlu tadi 3F. Jadi sering kelupaan 3. Ya. Oh ya, ini pakai microXP ini bermasalah. Jadi kita harus coba dari sini. CMD, baru ke bikin contoh ya. Oke, picture. Contohnya kita bikin contohnya oh ya, contohnya ini baru kita bikinkan dulu folder 1 khusus untuk tempat FTP-nya. Terus ini sebelumnya udah belum. New baru kita masukkan iya. Ini kita bikin. Oke. Oke. Baru di sini kita melakukan baru melakukan tryout. Oke, nggak ada subfolder. Jadi di FTP ini dia ada file img scan dpg, baru nggak ada subfolder di dalam folder tree tersebut. Baru kemudian, oke, kemudian kita akan mengakses FTP tersebut. Jadi kita akan FTP 92.168.100.21. Oke, mantap. Username-nya yang ada di komputer dengan password yang oke. Kemudian kita sudah masuk, baru dir, lakukan dir. Oke. Di sini kita bisa melihat di folder yang ada di Linux, default dari VSFTPD ini, kita bisa melihat beberapa file di sini. Yang ini merupakan folder yang tadi kita download pas melakukan wget dari del.c.id. Dan ada beberapa video. Oke. Kemudian kita mana tadi? Dir. Baru send. Baru kita akan melakukan send. Send.
mana tadi? Gimana cara nulisnya? FTP. Sebentar. Coba kita buat IC. Sepertinya saya harus exit. Oh ya, baik. Again. Baru kita cek, baru kita buka FTP, bisa ketikkan, baru kita FTP, buat baru, oke, kemudian kita melakukan send, oke. Oh iya, karena memang seharusnya ya opening local file, karena dia nggak bisa mengirim folder ya. Berarti kita send fpp slash .jpg. Oke, bisa dilihat sini port command successful, oke to send data, dan kemudian transfernya komplit melalui paket port 226. Baru FTP melaporkan bahwa 6 MB data sudah dikirim dalam waktu 0,04 detik. Dengan kecepatan 145 MB per detik. Baru iya mengirim, baru ya telah dikirim file itu ke server FTP Ubuntu. Berikut tampilannya setelah dikirim. Oke, jadi kita akan lihat dir. Nah, di sini kita sudah melihat ada tambahan file yaitu scan.jpg. Ya, demikian ada beberapa juga perintah yang tersedia di FTP. Nah, sampai di situ untuk mengakses FTP dari CMD. Kemudian kita akan mengakses FTP dari browser. Sedikit informasi, semenjak setahun apa 2 tahun yang terakhir, FTP sudah tidak diimplementasikan di browser. Jadi untuk mengakses FTP dari browser untuk Windows 10 bisa menggunakan FileZilla atau menggunakan sistem operasi lama seperti Windows XP dengan peramban atau browser yang udah combat gitu atau yang udah lama, udah outdated. Nah, untuk mengaksesnya FTP//192.168.100.21. Jadi dia akan mengakses dulu dan kemudian dia akan meminta username dan passwordnya seperti yang nampak di sini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini dia send JPG-nya, file yang kita kirim tadi ke server FTP-nya, dan ada beberapa file lain seperti ini, seperti del.c.id yang tadi kita wget dari del.c.id. Oke, baru handshaking. Oke, handshaking ini merupakan apa bilangnya ya?
uh, merequest, menjawab, dan kemudian mengembalikan acknowledgement dari ini. Oh ya, opening connection, transfer data, kemudian close connection. Iya, seperti yang kita lihat tadi di browser. Baru kita akan melakukan Wireshark. Ini sepertinya akan masalah. Shit. Oke. Wireshark. Oke, kita akan mengoneksi melalui Ethernet ya. Oke, kemudian kita taruh filternya. TCP flag. TCP flag sin sama dengan 1. Oke, kita tampuk di sini. Oke, sekarang bisa men-test ya. Establish connection. Sudah, baru transfer data. Oke. Kita akan mencoba kembali mentransfer data yang itu. Terus saya kita lihat. Kembali. Dan kita akan mencoba untuk membuat contoh dari server lokal. Oke. Jadi kita harus melakukan get. Nah, tadi. Coba kita ya FTP yang dari sini. Oke. Kita menggunakan kemudian oops. Oke, sebentar kendalanya. Connect, mana ada sini connect. Status trace, open. Open 192.168.100.21. Voice disconnect first ya. Kita buy dulu. Jenis TP 121, usernya TP seperti yang terlihat. Jadi, apa yang seharusnya kita lihat? FTP. Oke. FTP. Coba ya. Sepertinya ada masalah ini. Seharusnya kita nampak demikian ya. STP flexing. Sekarang kita akan melakukan
Ethernet 2. Kita akan ikut dulu setting. Area connection Wi-Fi 2. Seharusnya di sini. Dengan filternya ini 121. Apa yang salah di sini? Jadi kita akan melakukan mengecek semuanya. Binary by close delete connected. Jadi baru kita get taruh ke user address. Get kita akan mendownload file ini. Oke, bisa ya. Berarti saya harus kembali melakukan save. Berarti seharusnya udah ada di situ filenya, dan kemudian kita akan mendownloadnya. Baru get .cpg. Oke, berarti filenya udah kita download ke mana nih? Ke main directory user saya, yaitu di C user address. Nah, nih di sini filenya. Oke, baru dari Wireshark-nya kita akan menghentikan dulu capture-nya, baru kita cari bagian dapat FTP. Yap, sepertinya nggak ada. Coba TCP. Application data. Sepertinya nggak nampak ya. Protokol. Iya, nggak ada protokolnya yang FTP ya. Sepertinya nggak ke-capture ya protokol FTP-nya. Iya, ketangkap. Seharusnya dia nampakin di sini paket-paket yang dengan protokol FTP, yang mana nanti nampakin di sini. Tapi sepertinya ada masalah juga dengan Wireshark saya. Oke,
Kemudian nanti akan tampak TCP 68 dan 60 dan 54. Iya, ada beberapa di sini 60 dan 54. Dan kemudian kita akan coba ya follow STP stream. Jadi demikian yang bisa saya buat yang bisa saya paparkan dari langkah kelima sampai dengan finish connection untuk capture paket dari FTP melalui Wireshark. Jadi demikian yang bisa kami paparkan, kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena memang nggak ada yang sempurna gitu. Jadi terima kasih.